Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin aku yuk kegiatan aku di pagi hari sampai sore hari sebagai ibu rumah tangga. Ini video lanjutan yang kemarin dari pasar. Setelah aku bersihin ikan, lanjut aku bikin pepes ikan ya. Pepes ikan sama pepes tahu. Ini ikannya dibersihin dulu ya. Ikan emas 1 kilonya 30.000. Aku potong dua karena ukurannya lumayan gede ya, tapi dipotongnya nggak terlalu kecil-kecil banget, jadi pas waktu diambilnya masih banyak dagingnya. Sebenarnya aku teh mau kasih amangnya yang ukuran gede tapi nggak ada, ya udah yang ada aja. Kemarin pas waktu belanja ke pasar beli ikan, terus beli kayak bumbu-bumbunya kayak kemangi, bawang daun, pokoknya nama komplit. Jadi pengen bikin pepes yang benar-benar komplit ya bun, karena kalau misalnya pepes bumbunya kurang satu aja jadinya bau anjir gitu. Pengen bikin pepes yang benar-benar sedep gitu. Biasanya kalau makan pepes ikan itu enaknya pas waktu beres dimasak langsung dimakan gitu ya bun. Kalau angetan itu nggak kurang nikmat gitu. Jadi biasanya kalau aku mah kalau pepes ikan selalu dibanyakin garamnya, karena biasanya airnya itu kebuang gitu ya. Biasanya kalau misalnya garamnya sedikit jadinya kebuang, takutnya jadi nggak kerasa garam gitu. Ini ukurannya yang kecil, jadi aku nanti bungkusnya satu aja. Kalau ukuran yang kecil ya bun, kalau yang gede dipotong dua supaya nggak terlalu kegedean. Itu juga pas waktu dimakan yang ukuran gede itu dimakan satu potong itu bertiga ya bun, karena lumayan montok gitu banyak dagingnya. Kalau musim hujan kayak gini pengennya tuh makan protein yang agak banyakan ya. Jadi aku teh kemarin beli ceker, beli ikan, pokoknya nama beli kulit ya protein gitu supaya agak anget-angetan. Biasanya pekerjaanku bikin sayur bening, gorengan, tapi sekarang mau protein dulu karena biasanya kalau musim hujan pengennya yang mengenyangkan, jadi dicampur sampai nasi ya. Nah ini bumbunya udah siap, bawang daunnya aku bersihin, kunyit, jahe, pokoknya mah semuanya udah dikupas, jadi tinggal dibersihin aja. Ini teh air di waduknya lagi itu ya bun, lagi nggak ada, jadi aku pakai air pump karena mungkin karena ke bawah itu ya, ke bawah arus airnya gede banget di sini karena hujannya nggak berhenti jadi biasanya kan pakai peralon gitu, peralonnya ke bawah arus deh ya, jadi lumayan merepotkan juga ya kalau pakai air PDAM. Nah ini udah dibersihin semuanya karena aku mau bumbunya menyerap banget, jadi aku mau blender aja. Cabe, bawang merah, bawang putihnya di blender, sedangkan kunyit, kemiri sama jahe itu aku ulek karena si blendernya itu takutnya rusak ya. Maklum ya bun, blendernya blender zaman baheula, jadi takutnya itu kecapean gitu. Jadi kalau cabenya di blender yang empuk-empuk aja, tapi supaya jadinya cantik gitu ya. Ini aku bikin pepesnya ditumis dulu ya bun, supaya jadinya menyerap ke ikannya gitu. Karena pernah aku teh bikin pepes bumbunya itu mentah, jadinya bau langu gitu ya, dan nggak terlalu menyerap gitu ke ikannya. Itu sih tergantung mama di sana pilihannya di mana, yang mana kalau bikin pepes langsung dimasukin ke ikannya atau ditumis dulu. Nah ini cabai merahnya agak banyakan ya karena aku mau sekalian bikin pepes tahu ya bun, karena tadi teh pas mau masak teh si emang tukang tahu lewat, sekalian aja mau bikin pepesnya. Kebenaran banyak tadi teh ngambil daunnya agak banyakan, jadi sekalian aja, jadi nanti teh pagi-pagi nggak nyiapin sarapan karena udah disiapin dari siang harinya. Nah ini kunyit sama jahenya mau aku ulek aja karena pernah ya dipaksain gitu ke blendernya jadi macet ya bun, jadi ngebul gitu, jadi takutnya ngerusak gitu, jadi dipakainya yang lembut-lembut aja. Dan ukuran yang gede itu, yang blender yang tinggi itu rusak ya bun, karena dari beling jadi jatuh dari atas ke bawah, jadinya pecah deh. Nah ini setelah halus aku mau masukin ke dalam katel dulu ya bun, karena ke dalam wajan,
karena mau ditumis dulu supaya bumbunya lebih menyerap gitu. Ini tadi yang cabai merah sama bawang merah, bawang putih udah di blender, jadi dimasukin. Nah, ini ditambahin bawang putih yang kemarin yang udah di blender duluan lalu ditumis ya. Nah, ini ditumis dulu semuanya sampai harum, sampai mateng, baru deh dimasukin ke tahu sama ikannya. Jadi lebih menyerap gitu ya bun rasanya. Pepes ikan kalau pengen lebih empuk, dipepesnya di presso ya bun, jadi lebih empuk banget di presso. Sedangkan yang pepes tahu aku pisahin di panci biasa, jadinya nantinya matangnya barengan deh. Nah, ini pepes tahunya aku pakein kerupuk ya bun, jadi ada kenyal-kenyalnya gitu. Jadi sekalian aja kalau masak teh, aku masak selalu sekalian, jadi takutnya teh pas aduh masak yang kayak gini kan lumayan ribet ya, jadi kecapean. Kalau misalnya masak kayak gini ribet, bikinnya sedikit, kalau tenaganya belum pulih sedangkan lauknya udah habis ya kepaksa ke dapur lagi. Kalau ini kan masih banyak gitu. Nah, ini setelah dipisahin bumbunya dibagi dua ke tahu, yang satunya dimasukin ke dalam ikan ya bun. Ikannya udah diaduk-aduk sampai merata, kemudian dimasukin garam, gula sama mecin ya. Kenapa dipisahin, karena kan beda ya, kalau tahu mah cepat menyerap garam, takutnya komposisinya jadi beda. Kalau di tahu takutnya asin ya bun, kalau di ikan kan harus agak banyakan. Nah, ini aku masukin garam, gula sama mecinnya, kemudian diaduk-aduk baru deh dibungkus. Jangan lupa dimasukin daun-daunan ya bun, kayak daun kemangi, daun bawang sama salam serai ya bun. Jadi itu yang bikin khas pepes, jadi lebih wangi dan lebih enak gitu dimakannya. Tadi aku nggak lupa dimasukin juga asam ya bun, supaya jadinya lebih seger gitu. Biasanya kan ditambahin tomat sama cabai rawit, karena aku lupa ya udahlah. Nah, ini udah selesai, kita masukin yang ijo-ijoannya ya, kayak kemangi, bawang daun, pokoknya diaduk-aduk sampai rata. Bisa sih tergantung mama di sana, kalau misalnya mau ditaburin pas waktu ngebungkus juga bisa, tapi supaya jadinya lebih merata ya semuanya di kebagian, jadi diaduk-aduk aja dulu. Ini lumayan agak banyak ya, 1 kilo teh bisa 2 kalian makan, itu pun 2 keluarga ya bun, karena aku teh selalu masak bareng si emak. Nah, ini tahunya udah beres dan lauknya udah beres, tinggal dibungkus deh. Aku sebenarnya baru belajar mungkus ikan ya bun, jadi aku takutnya nantinya bocor gitu, jadi aku bagian mungkus tahunya aja, yang ikan bagian mungkus emak gitu. Karena kalau ikan harus bener-bener ya bun, harus bener-bener rapet gitu, takutnya bumbunya itu pada keluar gitu. Kalau tahu kan gampang, jadi aku bungkus yang pepes tahunya dibungkus kayak bungkus peyem gitu ya bun, karena ini daunnya terbatas banget, karena tadi niatnya cuman pepes ikan emas aja, tapi kebenaran si emang tukang tahu lewat, jadi sekalian aja deh bikin pepes tahu. Ini menu yang sehat ya bun, karena semuanya dikukus gitu, jadi nggak pakai minyak, jadinya bener-bener sehat. Kalau misalnya suka dan nggak terlalu ribet, pengennya itu tiap hari bikin pepes, tapi karena ini teribet ya, ribet, bumbu-bumbunya komplit dan daun-daunannya pokoknya nama udah ini terbelatak banget ya, tapi gimana lagi, kalau misalnya suka ya udah. Nah, ini karena aku nggak bisa bungkusnya, jadi di hektar aja ya bun. Biasanya kalau orang tua zaman dulu mah pakainya tuh pakai iketan apa gitu ya, kalau aku pakainya hektar aja, jadi lebih cepet dan pastinya nggak bakalan kebuka itu si daunnya. Jangan lupa dimasukin si salamnya ya, kalau serainya udah aku iris-iris, dimasukin langsung ke tadi adonannya, jadinya merata banget. Pernah kejadian aku teh dipisah kayak salam serehnya, niatnya dimasukin pas waktu dimasukin ke dalam daun, baru dimasukin salam serehnya, ketinggalan ya bun. Daripada ketinggalan ya udah diadukin aja ke adonannya, sama aja kok bun, masih tetap wangi karena masih kena seger ya bun. Nah, ini dibungkusnya lumayan agak banyak karena aku beli tahunya 10 ribuan,
Jadi ini mah bisa lah buat 2 hari aku tepe pre masak di dapur ya. Kalau bisa mah itu teh disimpan di kulkas, jadinya tuh diangetin aja. Tapi bingung banget kalau misalnya ngangetin pepes. Biasanya kalau sama si mama dibakar ya, pas mau makan dibakar dulu. Jadi ada wangi-wangi bakaran daun pisang ya. Pokoknya mah enak lah bun. Dicoba di rumah. Biasanya kan kalau emak-emak udah pinter lah kalau bikin pepes. Nah ini hasilnya banyak banget, karena banyak banget jadi aku bagi 2 aja. Yang buat pepes ikan aku masukin ke dalam presto, sedangkan yang pepes tahu di panci biasa. Jadi kalau di presto itu sampai kulit-kulitnya itu empuk ya bun. Kalau di keluarga aku yang namanya ikan emas, kalau nggak dipepes nggak terlalu ini ya, cepat habis. Kalau digoreng juga sampai berhari-hari baru habis gitu. Kalau dipepes kan cepet ya. Mungkin karena jadinya fresh, seger, pas waktu dibuka panas keneh ngebul gitu. Anakku yang kecil juga suka. Nah ini dibagi 2 aja, yang di presto sama yang di panci biasa. Nah ini hasilnya, pepes ikannya udah mateng, rasanya enak banget, lembut, enak, gurih, pokoknya mah ya. Ya ini bagian yang kepalanya yang gede itu dibagi 2, dimakan bareng-bareng nih teh pakai nasi, jadinya bareng-bareng gitu. Jadi dagingnya kan tebal ya, apalagi pakai nasi, jadinya harus banyak gitu. Nah ini lihat aja dagingnya masih keneh ngebul ya bun, baru diangkat dari pancinya. Enak banget kalau makan pepes baru diangkat ya bun. Ini udah nyerep banget karena tadi teh garam sama bumbu-bumbunya itu melimpah ya bun. Karena kalau masak pepes bumbunya harus banyak, jadi rasanya teh enak, gak kebawa airnya ya bun. Karena kebanyakan kalau misalnya pepes bumbunya sedikit, jadinya pas waktu dipanasin itu larut gitu air turun ke bawah. Nah ini makan botram bareng anak-anakku, makannya sama ikan harus diilik-ilik, takutnya ada durinya. Tapi sebenarnya kalau misalnya di presto sampai ke itunya apa teh, ke tulang-tulangnya juga empuk ya bun, jadi nggak terlalu melang gitu ya. Nah ini anakku suka banget. Makasih ya udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Rasanya asin. Ada buruan makan enak kok.